Ayo Rizik Syihab tes DNA, apa hasilnya? Oh G, minggir. Lutfi Yahya ayo tes DNA. G, minggir. Rumel, ayo tes DNA Habib Rumel. R, minggir lu sana. Emang R ikut-ikutan sini. Gus Rumel apa Ki? R dia. Oh udah tahu. Udah tahu dari pengakuan dia. Oh iya. Ada misalnya Bahar Smith hasilnya Z1. Sini dulu kita teliti nasabnya. Betul. Kalau sudah tes DNA-nya J1 Bahar Smith, kita baru teliti susunan nasabnya berdasarkan ilmu nasab dan ilmu sejarah. Kalau awalnya sudah G begitu, udah nggak usah dibahas-bahas lagi. Ketum PBNU itu kan mengatakan husnudzon. Nah, itu bertentangan tidak ya dengan Yai ini selama ini tentang nasab baru? Husnudzon itu artinya nggak percaya. Terus itu Gus Rumel jalan-jalan ke Timur Tengah segala macam itu Yai. Ya kan orang itu hidup itu perlu adanya represi. Agar tidak terlalu puyeng dia mikirin bagaimana ngakalin Kiai Imad ini ya, katanya susah amat dia ngakalin Kiai Imad. Gitu. Bagaimana ngakalin haplogroup supaya orang tidak percaya bahwa tes DNA itu sangat presisi di dalam menentukan nasab itu. Dia bikin framing begitu kan dia puyeng itu. Maka memerlukan jalan-jalan agar otaknya tidak terlalu meledak gitu. Saya melihat dua hal yang menarik sih. Dari kajian Kiai Imad mengatakan bahwa Alwi bukan keturunan Rasul. Kemudian ketika uji DNA ternyata haplogrupnya G. Walaupun kata Gus Rumel Abbas itu hanya beberapa sampel saja, nggak 100 sekian. Itu menurut Kiai gimana? Tapi walaupun kemarin tuh ada di Padusuka TV Habib siapa Kiai itu? Habib Agus ya, yang haplogrupnya G juga tuh. Jadi mungkin nggak di Habib ini berani tes DNA. Ya kalau mereka berani tes DNA, nanti kita akan petakan. Ayo Rizik Syihab tes DNA, apa hasilnya? Oh G, minggir. Lutfi Yahya ayo tes DNA. G, minggir. Rumel, ayo tes DNA Habib Rumel. R, minggir lu sana. R ikut-ikutan sini. Gus Rumel apa Ki? R dia. Oh udah tahu. Udah tahu dari pengakuan dia. Oh iya. Ayo, ini Tengku Kori L, sana dulu. Oh ini apa? A, sana Nabi Adam berarti itu. Ya begitu aja. Nanti kalau ada misalnya Bahar Smith hasilnya Z1, sini dulu kita teliti nasabnya. Betul. Kalau sudah tes DNA-nya J1 Bahar Smith, kita baru teliti susunan nasabnya berdasarkan ilmu nasab dan ilmu sejarah. Kalau awalnya sudah G begitu, udah nggak usah dibahas-bahas lagi. Gak bakal itu bisa untuk menghindar dari teknologi, menghindar dari peradaban modern zaman sekarang ini. Iya. Ini menarik ya, kemarin penolakan di Tulungagung, kemudian di Demak, itu PWI loh. Nah, saya melihat pergerakan PWI ini progresif, Kiai. Tapi mungkin Kiai bisa menjelaskan lebih detail tuh tentang apa maksud pergerakan PWI ini diperuntukkan untuk apa dan kenapa itu beriringan ya, walaupun tidak beriringan banget. Artinya kan Kiai Imad dulu nasabnya, kemudian ada PWI. Yang mungkin bisa diberikan penjelasan Kiai. Ya, karena PWI ini kan didirikan oleh putra-putri Nahdlatul Ulama. Sementara Nahdlatul Ulama secara kelembagaan belum mengambil sikap. Nah, dari situlah para pembesar-pembesar masyarakat yang memiliki otoritas di tengah-tengah masyarakat, dalam satu sisi mereka mencintai Nahdlatul Ulama, dalam sisi lain mereka juga mencintai masyarakat yang sekarang ini menurut pandangan mereka ada di dalam situasi bahaya dari ajaran-ajaran Balawi dan dari pengakuan nasab mereka. Mereka saking cintanya pada NU tidak ingin melibatkan NU secara kelembagaan, face to face berhadapan dengan orang-orang yang masih mempercayainya. Maka perlulah dibentuk sebuah organisasi yang betul-betul telah suci dari Balawi. Dia telah suci dari pemikiran-pemikiran Balawi, telah suci daripada husnudzon pada Balawi. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Semakin hari ulama-ulama besar
menunjukkan dukungannya kepada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Bahkan beberapa daerah ngantri untuk dilantik kepengurusannya, baik di tingkat wilayah provinsi maupun di tingkat kabupaten, di pimpinan daerah. Bahkan di sebuah kabupaten di Jawa Tengah itu bukan hanya level wilayah provinsi, tapi sudah sampai ranting, itu lengkap. Di Brebes itu sudah ada pengurus tingkat ranting. Jadi tingkat desa itu sudah ada. Kemarin di Cirebon saya bersama Ketua Umum Gus Abbas Buntet itu ikut hadir dalam pelantikan pengurus pimpinan pusat Kecamatan Astana Japura. Ini tingkat kecamatan. Dengan luar biasa antusiasme masyarakat, dengan acara yang begitu besar, begitu mewah. Saya diangkat-angkat pakai nagaliman, tradisi dari Cirebon. Ini menunjukkan ada giroh, semangat, antusiasme masyarakat untuk menunjukkan dirinya bahwa mereka sama dengan Anda, wahai PWI, wahai Kiai Imad, tidak percaya pada Nasabalawi. Intinya di PWI itu kan tidak percaya Nasabalawi. Ketika orang-orang itu ingin daerah mereka itu dilantik ke pengurusan PWI, itu artinya ingin mengatakan daerah kami anti Balawi. Ini PWI ini tanpa dimobilisasi ya? Itu berangkat dari kesadaran masyarakat sendiri apa gimana? Mereka yang ingin dilantik datang ke sini, Kiai bagaimana caranya kami ingin mendirikan tingkat wilayah provinsi kami. Kemarin datang dari Batam, datang dari Kalimantan. Mungkin di Kalimantan Januari Februari ini mulai untuk dilantik. Ini sudah ngantri, bahkan sampai luar negeri. Luar negeri mana? Luar negeri di Jepang, Cina, Malaysia itu ingin juga ada perwakilan PCPWI, PCI-PWI, pengurus cabang istimewa, atau kalau di anggaran dasar PWI namanya PCK, pengurus cabang khusus luar negeri. Kalau di NU kan PCI itu pengurus cabang istimewa itu untuk luar negeri. Kalau kita khusus di PWI, PCI itu untuk kerajaan dan pondok pesantren yang ingin ada pengurus PWI. Jadi bagi pondok pesantren yang ingin ada kepengurusan khusus PWI di dalam pondoknya itu, maka namanya pengurus cabang istimewa Perjuangan Wali Songo Indonesia. Yang jadi ketuanya kiainya atau gusnya, kemudian kepengurusannya adalah sivitas akademika di pondok pesantren itu. Juga di keraton-keraton. Jadi pondok pesantren, keraton, kemudian padepokan, paguyuban seni, itu boleh untuk membuat PCI. Kampus boleh juga itu, nanti PCI, pengurus cabang istimewa kampus. Dilantiknya langsung oleh ketua umum. Kalau untuk tingkat pesantren, tingkat keraton, tingkat padepokan, kampus, itu nanti akan dipilih dilantik oleh ketua umum. Baik. Yai tadi bilang pengurus NU itu 90%. Nah, saya tergelitik begini ya, bentar. Ketum PBNU itu kan mengatakan husnudzon. Nah, itu bertentangan tidak Yai dengan Yai ini selama ini tentang nasabah? Husnudzon itu artinya nggak percaya. Iya, orang husnudzon itu begini nih, orang nih kelihatan jahat. Kelihatan jahat tapi ada potensi baik sedikit. Lah husnudzon aja mudah-mudahan potensi baik ini gitu. Yang akan dimuamalahkan kepada kita. Ya orang udah husnudzon itu berarti nggak percaya. Sebenarnya udah nggak percaya. Tapi Yai selama ini masih di NU struktural kan? Saya kan masih di RMI gitu kan, masih, tapi udah demosioner juga. Oh iya. Tapi kalau hubungan secara struktural dengan pengurus-pengurus atau dengan PB itu gimana ya? Punten. Iya lancar-lancar aja. Oke. Baik Yai, ini mungkin yang terakhir. Nah, motif Yai tentang nasab ini, motifnya apa? Apa yang Yai sebutnya inginkan dari pergerakan Yai selama ini?
Iya, saya ini pecinta sejarah, pembaca sejarah, dan saya melihat kesejarahan bangsa Nusantara ini sejak awal, apa yang mengakibatkan mereka ini menjadi besar pada masa lalu bagaimana mereka bisa dikuasai oleh penjajah, kemudian bagaimana kekesatriaan mereka yang suka berperang di masa lalu, kemudian bagaimana mereka bisa merebut kemerdekaan, bagaimana keadaan mereka setelah merdeka, bagaimana setelah kita bersama-sama menjadi negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan apa keuntungannya kita berada di dalam sebuah bendera, di bawah bendera Indonesia ini, dan apa kaitannya dengan ajaran-ajaran Habib Ba'alwi ini terkait dengan itu semua. Pertama, bangsa kita bangsa besar. Betul. Peradaban Nusantara ini peradaban yang luar biasa, diberi karunia oleh Allah dengan karunia alam yang luar biasa, tidak dimiliki oleh banyak negara di dunia. Betul. Kita bisa minum air kapan saja, karena ada banyak kali, ada banyak sumber, ada banyak air terjun, kita banyak makanan. Jangankan kita sengaja menanam, tidak sengaja menanam pun banyak pohon-pohon dengan buah-buahannya yang bisa kita konsumsi. Dengan mengandalkan alam saja tanpa bekerja sama sekali pun mungkin bangsa Indonesia bisa makan semua. Kemudian bagaimana peradaban masa lalu bangsa Nusantara ini mampu menciptakan peradaban yang begitu besar. Di Gunung Padang, peradaban Borobudur, peradaban yang terjadi di Jawa Tengah, Magelang, sekitarnya itu. Situ ada Prambanan, ada Roro Jonggrang, dan lain sebagainya. Yang banyak sekali kita bisa jumpai dari peninggalan masa lalu. Itu apa artinya? Artinya dari dulu bangsa kita bangsa yang kreatif, pekerja keras, dan memiliki skill individu, skill kebangsaan yang diturunkan turun-temurun sampai hari ini, dan saya yakin secara genetik itu masih ada. Tapi kenapa sekarang ini kita ini secara jiwa kok bisa dijajah oleh orang-orang yang di dalam kesejarahan leluhur mereka bukan siapa-siapa. Bahkan leluhur mereka tidak ada. Mereka tidak punya leluhur, ngaku-ngaku leluhur orang lain. Mereka bukan turunan Nabi, mengaku turunan Nabi. Bukan turunan ulama besar, diaku-aku bahwa Faqih Muqaddam itu ulama besar. Faqih Muqaddam orangnya aja tidak ada. Ini benar nggak ada ya? Nggak ada. Saya pernah ngomong ada itu kasihan. Husnudon. Tidak ada dalam sejarah orang bernama Faqih Muqaddam yang wafat 653 Hijriah. Itu tidak ada. Bagaimana orang yang tidak ada dia bisa berkirim surat kepada Syekh Sa'duddin Al-Ghifari? Bagaimana dia bisa mi'raj 70 kali ke Sidratul Muntaha? Bagaimana ada sebuah dialektika antara dirinya surat menyurat dengan Syekh Sa'duddin itu. Sehingga seakan-akan dari perdebatan antara Faqih Muqaddam dan Syekh Sa'duddin itu diperbincangkan ulama. Tidak ada. Surat menyurat itu hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi. Dan itu ditulis abad berapa ya? Abad 9 Hijriah. Abad ke-9 Hijriah oleh Ali As-Sakron. Semuanya Ali As-Sakron. Yang mengaku mengklaim ijma adalah Ali As-Sakron. Yang mengatakan adanya surat menyurat antara Faqih Muqaddam Syekh Sa'duddin Ad-Dipari itu adalah Ali As-Sakron. Yang mengaku keturunan Nabi Ali As-Sakron. Semuanya yang mengaku adanya orang yang hasud, iri, dengki, yang tidak percaya nasab mereka juga Ali As-Sakron. Dari dialah semua ini berawal, dan saya akan mengembalikannya semua kepada Ali As-Sakron itu. Kalau Rumel mengatakan tentang Jawharus Syafat, sampai sekarang dia tidak bisa untuk menemukan sebuah reportase ulama tentang Abdurrahman Al-Khatib ini. Tidak ada. Jadi Al-Khatib ini tokoh ya bukan fiktif, tapi kesejarahannya tidak jelas. Dia ditulis wafat tahun 700-an oleh ulama itu. Tapi kenapa dalam tradisi Balawi dia wafat 855 Hijriah? Kenapa itu harus 855 Hijriah?
Karena disitulah ada keluarga Ba'lawi di abad itu. Okay. Kalau sesuai dengan ulama itu yang mengatakan 740 Hijriah itu wafatnya, berarti tidak bisa dong mereportase yang namanya Abdurrahman Segaf. Tidak bisa mereportase Abu Bakar bin Abdurrahman Segaf. Tidak bisa mereportase. Sedangkan pengakuannya ada di abad itu. Maka ini namanya Abdurrahman Al-Khatib, kitabnya namanya sama Al-Jaharus Safaf, kemudian tahunnya dirubah. Itu tahun 740 wafat, di sini disebut 855 wafat. Coba Rumel pernah mengatakan ini ditulis 820. Ketika Ali As-Sakron baru berumur 2 tahun, masih bayi. Berarti yang pertama bukan Ali As-Sakron yang mengatakan bahwa Ba'lawi turunan Nabi, tetapi Al-Jauharus Safaf. Ya mana kitab Al-Jauharus Safafnya? Yang ada itu manuskrip yang baru ditulis 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Al-Jauharus Safaf. Al-Jauharus Safaf itu manuskripnya. Saya punya manuskripnya, PDF-nya. Itu ditulis 40 tahun yang lalu. Terus itu Gus Rumel jalan-jalan ke Timur Tengah segala macam itu ya? Ya kan orang itu hidup itu perlu adanya represi. Agar tidak terlalu puyeng dia mikirin bagaimana ngakalin Kiai Imad ini ya, katanya susah amat dia ngakalin Kiai Imad. Gitu. Bagaimana ngakalin haplogroup supaya orang tidak percaya bahwa tes DNA itu sangat presisi di dalam menentukan nasab itu. Dia bikin framing-framing begitu kan dia puyeng itu. Maka memerlukan jalan-jalan agar otaknya tidak terlalu meledak gitu. Melihat ketenangan di Eropa lah. Di Eropa nggak, di Turki nggak? Turki Eropa juga kan. Eropa, ya. Di Timur Tengah ya mungkin. Nah, ini mungkin beneran terakhir ya. Ada nggak unsur kebencian ya ini terhadap Habib? Karena mungkin saya melihat sebagian komentar itu, oh ya gini gitu ya. Benci dan cinta itu diatur dalam agama. Cintanya juga karena Allah. Hubbu lillah atau al-bughdu fillah wal hubbu fillah. Kita benci karena Allah, kita juga cinta karena Allah. Ba'lawi apabila mereka mengaku turunan Nabi, nabinya itu tidak main-main, nabi saya loh. Iya, betul. Nabi yang saya cintai, yang saya tulis dalam kitab-kitab itu Habibi Muhammad, kekasihku Muhammad. Mereka mengaku keturunan Nabi dalam keadaan banyak di antara mereka itu berbuat kemaksiatan. Mendohirkan joget-joget begitu-begitu yang tidak menjaga muru'ah. Kemudian mendohirkan ada yang mabok-mabokan itu saya lihat di YouTube. Kata seorang penceramah anak topiknya Segaf, kalau ngelihat Ba'lawi itu lagi mabok, jangan kasih duit, kasih beras, tapi jangan benci orangnya. Lah ini ajaran apa? Tidak ada dalam ajaran Islam begitu. Punten ya, saya ingin bertanya lagi kan. Nari-nari itu tradisi mana sih? Karena joget-joget begitu itu ya bagi kita orang santri itu sudah hilang muru'ah. Tidak sah jadi wali nikah, tidak sah jadi saksi nikah. Orang yang joget kayak Ba'lawi tidak sah jadi saksi nikah. Makanya di antara mereka saya katakan bagi yang kita lihat sering berjoget itu tidak bisa jadi waliullah. Kalaulah Ba'lawi itu pernah kelihatan berjoget begitu, yakini mereka bukan waliullah. Dan tidak akan pernah ada kualat bagi orang-orang seperti mereka itu. Ya baik. Tapi dari Ba'lawi sendiri ini kan mungkin ada saja yang berkemungkinan menjadi wali karena keilmuannya ya. Nggak ada kayaknya Ba'lawi jadi wali itu nggak ada. Saya lihat sama semua. Oke, closing statement ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan yang ingin kontribusikan kepada netizen. Saya sudah lama ini diangkat di dalam YouTube-nya Kang Hanif Farhan, namun belum pernah mengucapkan terima kasih. Ini orang-orang banyak mengira Kang Hanif Farhan ini adalah santri saya atau adik saya atau anak saya karena wajahnya ganteng juga kayak saya kan. Gantengan jaya. Ngaku dewek. Sebenarnya kami tidak saling kenal mengenal. Saya sering menonton beliau ini Kang Hanif Farhan dari mulai awal, tapi tidak
Sebelumnya itu tidak pernah berjumpa. Baru berjumpa setelah beberapa bulan berjalan polemik nasab. Saya secara umum mengucapkan terima kasih Ya, kepada saya juga terima kasih Yai. Kang Hanif Farhan. Disaksikan oleh YouTuber netizen. Mudah-mudahan netizen mendoakan Kang Hanif Farhan agar hidupnya berkah, banyak duitnya, tinggi pangkatnya, murah segala rizkinya, dapat mencapai cita-cita dan mudah-mudahan jadi presiden Indonesia. Amin Allah. Jadi presiden Indonesia. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin. Dan untuk bangsa Indonesia yang saya cintai, polemik nasab yang selama ini sudah berjalan telah mampu untuk memberikan kesadaran identitas kebangsaan, kesadaran ajaran keagamaan yang benar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar. Bangsa Indonesia adalah keturunan orang-orang besar. Tidak pantas bagi bangsa Indonesia yang keturunan manusia-manusia besar di masa lalu menjadi budak siapapun di masa kini dan di masa yang akan datang. Bangsa kita adalah bangsa yang mencintai persahabatan, bangsa yang mencintai kesantunan, bangsa yang mencintai perdamaian. Tetapi bangsa kita juga telah terbukti sebagai bangsa yang tidak takut peperangan. Ini yang harus diingat oleh siapapun musuh-musuh bangsa Indonesia di seluruh dunia. Bahwa kita memang mencintai perdamaian, tapi kita lebih mencintai kemerdekaan. Kemudian ajaran-ajaran keagamaan yang selama ini ada di tengah-tengah bangsa kita, di dalam tradisi pondok pesantren, di dalam tradisi menasah-menasah, dalam tradisi di surau-surau, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ajaran Al-Quran, ajaran Al-Hadis, terutama dalam kemanusiaan, harus ditinggalkan. Karena ajaran Al-Quran telah mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tidak dilihat dari siapa keturunannya. Maka jangan mau dibodohi oleh siapapun atas nama keturunan apapun bahwa dia lebih mulia dari bangsa Indonesia karena keturunannya. Tidak boleh ada lagi narasi-narasi yang demikian. Kalau dia mampu untuk menunjukkan dirinya berprestasi, kalau dia merasa sebagai ulama, dia harus bisa baca kitab kuning. Dia bisa baca kitab kuning, kita hormati. Kalau dia ingin terjun ke politik, dia punya partai, dia mencalonkan diri, silakan. Baru dia kritik pemerintah. Jangan dia bukan siapa-siapa. Pimpinan partai bukan. RT juga bukan. Berani mencaci maki Presiden Prabowo. Berani mencaci maki Presiden Jokowi. Berani para pejabat TNI dan Polri. Ini yang tidak boleh lagi terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita Indonesia. Kita berharap bahwa setelah ini Indonesia akan mampu membuktikan dirinya seperti apa yang sekarang sedang digelorakan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Indonesia yang akan menjadi Indonesia yang seutuhnya. Indonesia yang mempunyai jati diri bangsa. Indonesia yang akan mampu untuk hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Kita sangat berbangga melihat kemarin bagaimana seorang Presiden Prabowo Subianto mendukung Palestina di depan para pemimpin-pemimpin dunia, menggalakkan persatuan antar negara-negara yang bangsanya adalah mayoritas Islam untuk bersatu. Karena kalau kita tidak bersatu, maka bagaimana kita untuk memiliki kekuatan? Kalau kita tidak memiliki kekuatan, bagaimana kita bisa untuk membela Palestina? Maka persatuan ini adalah inti dari kekuatan dan kemenangan itu
haruslah satu dengan kekuatan dan persatuan. Amin. Oleh karena itu, terima kasih Ya, Kang Hani Farhan yang hari ini bersilaturahmi ke pondok saya. Ya. Mudah-mudahan barokah. Amin. Dan cita-citanya terkabul. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.